Kami memberikan pikiran, hati, dan jiwa kami. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom sekali lagi. Pujian yang sungguh luar biasa ya. Kalau kita meyakini bahwa tahta Tuhan itu kekal. Kekal itu artinya abadi. Tahta Tuhan, pemerintahan Tuhan, kerajaan Tuhan, itu sifatnya abadi. Jika kita meyakini bahwa Allah itu kekal, Allah itu abadi, berarti kita tahu, kita harus memahami bahwa dunia yang diciptakannya ini pasti akan habis, pasti akan punah, pasti akan hilang. Jika dunia ini akan hilang, kita tidak boleh mengharapkan dunia ini. Kita tidak boleh mengharapkan kenikmatan, keindahan, kesukaan dari dunia ini. Tidak boleh. Ya Bapak Ibu, satu-satunya yang kita nantikan hanya langit baru, bumi baru. Amin. Amin. Mari kita belajar firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-102. Mazmur pasal yang ke-102 ayat 26 sampai dengan 29. Sudah dapat semua Bapak Ibu? Mazmur 102 biasanya ada di tengah-tengah Alkitab kita. Kalau dari HP udah dapat? Mazmur 102 ayat 26 sampai dengan yang ke-29. Nanti saya akan bacakan 26, kemudian Bapak Ibu sekalian 27, kemudian saya 28, 29 kita akan baca bersama-sama. Sekali lagi kita bangkit berdiri, kita menghormati firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti juga engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tema firman Tuhan hari ini saya beri tema hidup di hadapan Tuhan. Ya. Bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan? Artinya Bapak Ibu, kalau seandainya kita ini hidup setiap hari, sering saya bilang, di depannya bupati aja, nggak usah jauh-jauh dulu, di depan bupati. Bagaimana cara hidup orang yang di depannya ada bupati yang melihat dia terus? Kira-kira bagaimana? Pasti jaga sikap, jaga perbuatan, jaga pikiran, jaga perkataan, semua dijaga. Persoalannya Bapak Ibu, itu kalau kita di depan bupati, orang yang sosoknya bisa kita lihat, kita bisa jaga. Nah sekarang, kalau Tuhan ini sosoknya nggak kelihatan, walaupun dia nampak nyata dalam seluruh aspek hidup kita, dia nyata. Padi di sana itu nggak akan berbuah kalau tidak tangan Tuhan yang campur tangan. Ya, nafas kita ini bisa berhenti kapan saja kalau bukan Tuhan yang meniupkan nafasnya dalam hidup kita. Banyak di muka bumi ini yang menunjukkan kebesaran kuasa Tuhan, tapi sering kita nggak rasa, nggak lihat, ya kan? Karena kenapa? Betul-betul fisiknya nggak bisa kita lihat. Beda dengan dulu orang yang di zaman murid-murid Yesus, di zaman Yesus mereka bisa lihat. Ya, tapi jangan salah Bapak Ibu. Ketika mereka melihat Yesus Tuhan secara fisik pun mereka tidak percaya. Iya kan?
Jadi jangan alasan, nggak nampaknya Tuhan, maka hidup saya suka-suka, bukan alasan. Karena orang yang melihat Tuhan pun mereka menyalibkan Tuhan, ya kan? Nah, apalagi Bapak Ibu, kalau kita lagi menghadapi badai hidup gitu ya, persoalan berat, masalah berat, terus kita doa, rasanya itu nggak dijawab-jawab sama Tuhan. Kok aku sakit nggak sembuh-sembuh? Kok persoalanku nggak siap-siap? Kok rasanya nggak ada jalan keluar? Kok ekonomiku gini-gini aja? Kok karirku gitu-gitu aja? Seakan Tuhan tidak ada. Ya, begitu banyak orang yang akhirnya juga marah sama Tuhan. Nggak dijawabnya doaku, untuk apa lagi gereja? Ya, nggak diselesaikannya masalahku, untuk apa gereja? Apalagi ada yang sakit hati, ternyata nggak bisanya Bu Kristi itu sebagai gembala menyelesaikan masalahku. Sakit hati, ya, nggak apa-apa, Bapak Ibu. Tapi Tuhan selalu punya catatan. Ya, kalau kita baca di sini, ya, ayat yang ke-29 itu paling tentram saya baca ya. Anak hamba-hambamu, mu-nya besar, akan diam dengan tentram. Hamba-hambamu itu siapa? Orang yang hidup di depan, di hadapan, di hadirat Tuhan. Itu hamba-hamba Tuhan. Jadi jangan merasa kalau kita tidak pelayanan seperti saya ini, tidak khotbah, tidak WL, tidak main musik, tidak aktivis gereja, bukan parhangi, bukan ini. Jangan merasa kita bukan hamba Tuhan. Semua kita itu hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu siapa? Orang-orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan, itu hamba Tuhan. Nah, upahnya apa hamba Tuhan itu? Anak cucu mereka apa katanya? Tetap ada di hadapanmu. Diam dengan tentram. Apa sih diam dengan tentram? Diam loh, bukan heboh. Bukan heboh kesana kemari. Bukan heboh dengan masalah. Bukan. Diam, tenang, dengan tidak ada kata yang lebih bahagia, tidak ada kata yang lebih indah, tidak ada keadaan lebih enak dari yang namanya tentram. Makanya kalau orang Jawa itu bilang ayem tentrem loh jinawi. Nah, artinya itu apa? Dilarang parkir di sini. Ayem itu tenang, diam, slow gitu kan. Seperti kita nikmati angin sepoi-sepoi sambil ngantuk-ngantuk itu. Tentram itu artinya jiwanya tenang. Iya kan? Karena ya ada masalah. Ya makan pun susah, makan pakai garam, mungkin ya cuman pakai ikan asin. Tapi nikmat gitu loh. Indah dia. Karena apa? Ada di hadirat Tuhan. Masalah boleh terjadi, badai hidup. Kalau kita lihat dunia ini, kita pikirin dunia ini, uban bisa tumbuh semua. Untunglah sekarang ada jet rambut, jadi kita bisa jet rambut, ya kan? Kalau kita pikirin semua perang Ukraina, walah harga-harga naik, BBM naik. Tapi kita yang di hadapan Tuhan, yang hamba-hamba Tuhan, kita pasti tentram. Ya, BBM tuh udah naik berapa kali kalau dihitung dari zaman saya kecil. Tapi kok bisa-bisa aja saya beli BBM? Ya kan? Tenang aja, bisanya bukan terus nggak terbeli BBM ini. Ya, bisa. Bapak Ibu, persoalannya sekarang, benar nggak kita itu hidup di hadapan Tuhan? Benar nggak? Kita itu ada di wilayahnya Tuhan atau bukan? Atau di wilayah dunia? Seperti pernah saya sampaikan, kalau kita pas di wilayah tertib lalu lintas, siap-siap pakai helm, STNK siapkan, SIM siapkan, ya kan? Jalan hati-hati, jangan sampai melanggar rambu-rambu lalu lintas. Kan begitu, kalau kita di wilayah tertib lalu lintas. Kalau kita di wilayah
luar lah, suka helm lepas gitu kan, bonceng 5, bukan cuma 3, bonceng 5. Itu kan Kak, luar biasa karena kita nggak berada di tertib lalu lintas gitu. Nah sama keadaan kita di hadapan Tuhan itu kita periksa, coba kita yuk periksa diri kita, ini kita benar nggak ya berada di kawasannya Allah, kawasan ilahi, atau di kawasannya dunia. Coba cek ya. Oh Bu, saya nggak bisa Bu di kawasan Allah terus, saya nggak bisa di hadirat Tuhan. Masa saya suruh doa terus sepanjang hari? Masa terus saya suruh ibadah gereja terus setiap hari? Kayak mana Bu? Kayak mana? Mana bisa lah, bukan saya sibuk. Ya kan? Saya harus kerja Bu. Kalau kerja ya saya keluar dulu dari hadirat Tuhan. Hadirat Tuhannya tinggal dulu tadi di ruang doa. Hadirat Tuhannya tinggal dulu tadi di gereja. Nanti kalau saya doa lagi, balik lagi, ada hadirat Tuhan lagi. Apakah seperti itu? Kan enggak, ya kan? Jadi kita perlu belajar dari tokoh-tokoh Alkitab zaman dulu. Bapak Ibu tahu Raja Daud kan ya? Ini Mas Bro kan yang nulis tadi Raja Daud, ya kan? Daud, bayangkanlah dia seorang kepala negara. Dia setara presiden saat ini. Ya, dia raja. Sibuknya banyak nggak? Banyak. Ya. Kalau saya baca kemarin tapi saya lupa ayatnya. Setiap pagi Daud itu mengadili orang. Orang-orang yang fasik, orang-orang yang jahat dibunuh sama dia. Setiap pagi. Betapa banyak orang yang jahat ya. Setiap pagi dibunuh. Itu tugas dia baru pagi-pagi. Belum lagi dia periksa keadaan tentaranya. Belum lagi dia periksa wilayahnya. Belum lagi dia periksa apakah umatnya, rakyatnya ini sungguh menyembah Tuhan atau dia sibuk sekali. Ya, Daud itu sibuk sekali. Tapi betapa hadirat Tuhan tidak hilang dari dia kan? Iya kan? Gak hilang. Siapa lagi? Yusuf katanya. Yusuf itu kalau sekarang dia menteri ekonomi. Sibuk. Dia ngatur keuangan. Dia ngatur perbendaharaan negara Mesir waktu itu. Negara Mesir itu seperti Amerika sekarang kalau kita boleh bayangkan. Dia negara adik kuasa waktu itu. Luar biasa sibuknya. Tapi betapa Yusuf juga berada dalam hadirat Tuhan. Ya, ketika dia berada dalam hadirat Tuhan, dia dengan tegas menolak godaannya Tante Poti. Ya kan? Tahu Tante Poti? Istrinya Potifar. Digoda dia kan? Tapi karena dia dalam hadirat Tuhan, dia bisa menolak itu. Beda dengan yang orang yang bintang-bintang itu, yang punya bintang itu kemarin, ya kan? Yang punya bintang itu gak bisa dia menolak. Karena walaupun dia Kristen, hadirat Tuhan, dia tidak hidup di hadapan Tuhan. Ya. Jadi Kristen tuh jangan asal Kristen lah, malu. Kita kalau asal Kristen malu kita, jangan. Ya Bapak Ibu. Jadi Bu, susah lah Bu kita hidup di hadirat Tuhan kayak gitu. Mana? Saya kan manusia biasa, saya lemah, saya ini daging saya lemah. Memang Bu, roh itu penurut, tapi daging lemah. Alasan, ya kan? Seperti FF kita kemarin. Saya sampaikan alasan, ya jangan banyak alasan sama Tuhan. Kenapa? Hidup di hadapan Tuhan itu adalah sebuah keniscayaan, kemungkinan bisa kita melakukan itu, bisa. Karena tokoh-tokoh Alkitab itu sama manusia kayak kita juga, sama. Ya Yusuf, Esther, siapa lagi? Paulus, Abraham, Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego, semua kan orang biasa. Iya kan, sama kayak kita, tubuhnya sama kayak kita. Tapi mengapa mereka bisa hidup di hadapan Tuhan semaksimal mungkin seperti itu? Dengan kesibukan yang luar biasa. Daniel itu juga sibuk, dia penasehat raja waktu itu, semua sibuk. Nah kita apalah sibuknya? Paling cuci piringnya, nyuci, ya kan? Apalah sibuk kita? Ya, apalah sibuknya si Geri nih? Sekolahnya cuman, apalah sibuknya Pak Geri? Ya kan? Apalah. Lalu kenapa kita tidak mencari hadirat Tuhan? Kita tuh bisa, karena Tuhan sudah kasih 3 fasilitas buat kita.
supaya kita bisa hidup di hadirat Tuhan. Yang pertama, kita ditebus oleh darah Tuhan yang mahal. Kita dimungkinkan untuk masuk pada sekolah kehidupan itu. Ya, dimungkinkan. Yang tadinya kita nggak mungkin. Ya, nggak mungkin kita bisa berjuang di hadapan Tuhan, nggak mungkin. Tapi karena kita udah ditebus, dibayar kita dari yang tadinya kita miliknya iblis, kita dimungkinkan jadi miliknya Allah, jadi anaknya Allah. Ya kan? Jadi kedua, kenapa kita mungkin hidup dalam hadirat Tuhan? Karena kita diterima sebagai anak Tuhan. Bukan yang asing kali Tuhan, ini anak siapa ini sok-sokan jadi anak Tuhan. Enggak, kita diterima karena dibayar dengan darah Tuhan Yesus Kristus, dengan darah anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Ya, jadi kita dimungkinkan. Yang terakhir, kalau katanya nggak kuat bu, aku mau terus hidup dalam hadirat Tuhan, bukan harus terus berdoa berjam-jam, enggak. Tapi hidup kita tiap hari, dimanapun kita kerja, dimanapun kita berucap, dimanapun kita berada, itu kita menyukakan hati Tuhan. Di bengkel kah, di sekolah kah, ya kan, bergaul dengan teman-teman kah, hidup kita ini menyukakan hati Tuhan atau tidak. Jadi itu harus diupayakan, ya, ngotot kita untuk itu. Ya, contohnya si Reguel bersama dengan teman-temannya, ayo napi-napi ke sana, ayo. Terus ditawari temannya, ayo merokok. Kalau hadirat Tuhan itu ada, oh iya tahe Tuhan melihatku tahe, ya kan, nggak maulah. Nanti Tuhan sedih, nanti Tuhan nggak suka. Kalau anak-anak muda seperti itu, aduh Bapak Ibu akan diam dengan tentram, enak kali hidupmu. Ya, enak kali bukan nggak ada masalah ya, masalah terus akan ada selama kita ada di dunia, selama kita di tempat yang fana ini. Terus masalah itu akan ada. Tapi tenang, ya kan? Ketika kemarin Mama Yohana cerita, Bu kami harus bayar kontrakan ruko, kurang uangnya 6 juta lagi. Aduh Bu, saya nggak bisa bantu, saya nggak punya uang sebanyak itu, saya bilang gitu. Kayak mana ya Bu? WA-nya itu loh yang membuat saya, aduh kayak gini lah hidup dalam Tuhan. Haleluya Bu, Tuhan baik. Cuman itu, tapi duit belum dapat. Ya ceritanya, haleluya, itu WA-nya masih saya simpan. Haleluya Bu, Tuhan baik. Saya pikir orang ini kok begitu tenangnya ya, begitu tenang. Tapi begitu dia tulis itu saya juga iya, saya tahu Tuhan baik, saya tahu. Dan saya mau menikmati kebaikan Tuhan. Kami mau menikmati kebaikan Tuhan. Gak disangka-sangka ada, terbayar di hari H, terbayar. Kemarin juga kita ya Bu Okta ya, ketika kita mau bayar kuliahnya Bu Okta, Bu berdoa ya, saya bilang ada duit, anak-anak belum bayar SPP, berdoa ya Bu, santai, tenang, pasti ada, saya bilang gitu. Hari H kurang 3 hari lagi ya Bu, kurang 3 hari lagi limit pembayaran ada. Ya, karena kenapa? Hidup dengan doa, hidup dalam hadirat Tuhan. Gak usah pusing Bapak Ibu, gak usah pusing. Ya, gak usah heboh kali, diamlah dengan tentram, diam. Ya, gak perlu sakit hati sama orang, gak perlu iri hati sama orang, ya kan? Gak usah, tenang aja, ya kan? Jadi untuk kita berada di hadapan Tuhan itu perlu upaya dari kita, itu perlu usaha keras dari kita. Caranya gimana? Tiap hari, tiap menit. Pertimbangkan terus, persoalkan terus, apakah yang saya katakan, yang saya pikirkan, yang saya lakukan ini menyukakan hati Tuhan. Saya juga masih berjuang Bapak Ibu. Saya ini sering, karena banyak orang menyakiti saya. Ya banyak. Nah ketika orang menyakiti saya tuh otomatis gitu loh marah. Nanti terucap, memanglah si anu nih. Tapi nanti kalau di hadapan Tuhan, aku tuh Tuhan ngapain lah saya mesti ngomongin dia ya? Ngapain lah saya mesti sakit hati sama dia ya? Tapi kita berjuang bersama Bapak Ibu. Saya mengajak Bapak Ibu di sini untuk berjemaah di sini, bergereja di sini karena mau berjuang. Kita berjuang berkemas-kemas, mau ke langit baru, bumi lama, langit lama ini mau habis.
Itu firman Tuhan yang berkata. Ya kan tadi dikatakan semua ayat 27 itu. Ya, dahulu dan kalau takkan dasar bumi dan langit adalah buatan tangan Tuhan. Betul, buatan tangan Tuhan. Semuanya itu akan binasa. Yang tetap ada siapa? Cuma Tuhan. Jadi ngapain gak cari Tuhan? Ngapain gak hidup di hadirat Tuhan? Kamu yang merugi, kita yang merugi. Rugi sendiri, ya. Bapak Ibu ingat, ini ada quotes yang bagus dari Pak Erastus yang saya juga simpan. Kalau orang, ya, orang yang bergaul dengan Allah hari ini, pasti nanti dia juga bergaul dengan Allah di kekekalan. Pasti. Kalau orang yang mengasihi Allah sekarang, hari ini, sekarang, pasti dia juga mengasihi Allah di kekekalan. Karena neraka gak bisa terima dia. Ini milik Allah. Gak bisa, gak sanggup neraka terima dia. Gak sanggup. Ya, karena neraka gak kenal sama dia. Gak dikenal oleh dunia. Dia dikenal sama Allah. Makanya Allah buka pintu gerbang itu kan. Langit baru buka pintu gerbang. Anakku kau. Karena kelakuanmu seperti aku. Ya kan? Tapi kalau gak dikenal Tuhan, kelakuannya kayak dunia, kelakuannya kayak sibolis, kelakuannya kayak bapaknya ini siapa itu kan? Kelakuannya kayak iblis. Iya sama. Surga juga gak mengenal. Akhirnya Tuhan bilang, kamu siapa? Kok mukamu gak mirip aku? Mukamu mirip dunia, bulat-bulat. Ya, bulat-bulat. Kenapa? Gak kenal. Jadi jangan sok kenal sama Tuhan, jangan sok akrab. Jangan sok akrab, tapi akrab benar-benar. Ya, cari benar-benar. Tuhan itu berkenan ditemui, Tuhan mau ditemui, Tuhan bersedia ditemui. Tuhan bersedia. Tinggal kitanya aja. Ya kan, temui Tuhan kayak mana Bu caranya Bu? Cari Tuhan kayak mana Bu caranya? Doa harus. Karena doa itu adalah komunikasi sama Tuhan. Bayangkan kalau suami istri tidak pernah komunikasi. Gereja itu kan istrinya Tuhan, ya kan? Gereja kan adalah mempelainya Tuhan, ya kan? Ini mempelai kekasihnya Tuhan, gak pernah ngomong sama Tuhan, gak pernah teleponan, gak pernah WA-an, gak pernah SMS-an. Kayak mana? Apa istilahnya anak muda sekarang? Di ghosting. Nah, Bapak Ibu yang tua-tua kita ini perlu tahu, di ghosting itu namanya. Di ghosting itu ya kan? Tahu kalian di ghosting? Milih tahu di ghosting? Gak tahu. Terlambat gitu. Di ghosting itu artinya ada hubungan tapi nggak pernah telepon, dicari nggak tahu di mana, nggak pernah menghubungi, nggak jelas dia di mana. Jadi kayak ghost, kayak hantu, di ghosting. Nah, kita sama Tuhan juga sering kayak gitu. Ini di mana anak ini? Giliran butuh aja baru telepon, giliran ada masalah aja baru cari Tuhan. Nah, ini jahat nih yang kayak gini nih, jahat yang kayak gini tuh, yang meremehkan Tuhan. Tuhan itu ada. Tuhan itu kekal dan sifatnya abadi. Cari Tuhan, cari dia. Ya, jangan mendadak sok akrab, jangan mendadak sok kenal sama Tuhan. Nanti Tuhan gak kenal, betul lah diusir kita nanti, betul. Ya, Tuhan juga gak mau terima kalau cinta kita itu cuma sebagian mengghosting itu tadi. Tuhan gak akan terima. Ya, jangan merasa ya udah untuk Tuhan 10%. Untuk kerjaan 50%, untuk bola 20%, untuk film 30%, untuk pacar segini persen. Tapi untuk Tuhan waktu kita nggak ada. Ya, bukan harus doa terus sepanjang apa loh. Sekali lagi saya bilang bukan doa terus, bukan gereja terus, tapi dalam seluruh aspek hidup kita, dalam seluruh ucapan, pikiran, perbuatan kita, persoalkan. Apakah itu menyukakan hati Tuhan atau tidak? Itu yang sering saya ulang-ulang. Itu terus ya. Jadi kita maksa diri lah yuk. Kita paksa diri kita ini bawa terus ya. Kita paksa. Karena Tuhan gak mau terima sebagian hati kita. Tuhan mau terima segenap. Itu hukum Tuhan yang pertama. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu segenap hati.
segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, bukan sebagian. Ya, kita berjuang yuk untuk itu. Tuhan pasti memberkati kita, Tuhan pasti menjaga kita. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Kita mau nekat, kita mau habis-habisan mengasihi Tuhan dalam setiap apapun. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Arahkan hati, pikiran, perasaan kita kepada Tuhan. Bapa, inilah kami. Dengan komitmen yang baru memberikan seluruhnya. Hidup kami, hati kami, jiwa, raga, kekuatan, akal, budi kami, semuanya Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Kami mau hidup di dalam hadirat Tuhan. Kami mau hidup di hadapan Tuhan. Bapa, perkuat kami terus dengan bimbingan Roh Kudus yang memperbaharui hidup kami. Tolong Tuhan, tolong. Engkau yang melihat jauh di kedalaman hati kami. Apakah kami bersungguh-sungguh atau kami cuma main-main di hadapan Tuhan? Kami meninggalkan hidup kami yang lama. Kami mohon ampun untuk hidup kami yang lama. Dan kami mau dibaharui mulai hari ini Tuhan. Mengasihimu, memperdulikan perasaanmu, melayanimu, menyembahmu Allah kami satu-satunya dengan segenap hati kami. Terpujilah nama Tuhan. Ingatkan kami terus Tuhan setiap hari. Ketika kami di rumah, di pekerjaan, di perjalanan, dimanapun kami berada. Kami tahu Tuhan memandang kami. Ajari kami hidup benar di hadapan Tuhan. Ingatkan kami terus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih hati Tuhan. Permata hati Tuhan, orang-orang yang ditebus oleh Allah. Mari kita pulang. Kita bawa damai sejahtera, ketentraman, sukacita dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi yang menjadi Bapa kekal kita. Dan terimalah cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus yang menebus kita dengan darahnya, yang memberikan nyawanya menebus kita dari dosa. Dan biarlah kekuatan, semangat dari Roh Kudus membimbing kita untuk hidup benar, hidup menyukakan hati Tuhan, hidup kudus, suci dan mulia. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Haleluya, haleluya. Yang percaya, yang mengasihi Tuhan bersama kita katakan amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Ibadah kita selesai. Kita beri salam kepada saudara-saudara yang lain. Kita tetap akan ada family fellowship di hari Kamis jam 7. Saya harap semua kita bisa hadir karena di situ kita berfellowship dengan keluarga-keluarga, kita saling mengasihi, saling memberkati. Haleluya. Shalom. Tuhan memberkati. Jangan lupa kita sarapan dulu sebelum pulang. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Tania. Teman dia udah kenal orang udah kenal dia, udah apa menandai. Udah kenal mama. Udah menandai. Apa itu? Iya memang. Tania ini kawanmu nggak datang loh. Sakit dia belum. Ada kecilan dia. Wih, kenapa nangis sama mama terus? Kan ada yang perlu di rumah? Ada. Enggak, opunya. Oh iya.
berapa? Sekarang? Oh sekarang. Oh gitu ya. Iya ya silakan. Iya ya silakan. Iya. Tania. Kenapa nangis? Kenapa mamanya jadi tenang? Sayang. Siapa yang nakal? Siapa? Ih, mau ya karena Enggak. Oh sayang, udah mulai manja.